Kamu ini kenapa sih? Setiap mau men, kok moodmu amburadul? Kamu ini kenapa sih? Ketika mau menstruasi, kok sering nggak karu-karuan, marah-marah sendiri? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, terutama para laki-laki ya, terhadap pasangannya, biar bisa saling memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya, halo. Oke. Ya, langsung nih Mas. Oke, Kali ini kita siap. bahas tentang apa? Jadi kali ini kita akan membahas mengenai hubungan napas dengan siklus menstruasi pada perempuan. Siklus menstruasi pada perempuan. Ya. Berarti ini khusus perempuan ya Mas ya? Ya gini, memang secara teknis mungkin khusus untuk perempuan, tapi laki-laki juga wajib tahu ini. Oh, maksudnya dipraktekannya khusus untuk Iya. perempuan. Kalau untuk laki-laki sebaiknya harus tahu. Sebaiknya sangat dianjurkan untuk Sebaiknya. mengetahui ini. Iya. Ini saya spill di awal ya. Seringkali laki-laki itu kan merasa kebingungan. Kamu ini kenapa sih? Setiap mau men, kok moodmu amburadul? Kamu ini kenapa sih? Ketika mau menstruasi, kok sering nggak karu-karuan, marah-marah? Hormon estrogen itu meningkat ketika fase folikuler tadi. Jadi dia fungsinya untuk mempersiapkan tadi ovulasi, pelepasan sel telur tadi. Iya. Itu fase folikuler ya. Nah, di situ peningkatan hormon estrogen. Kemudian yang kedua adalah fase luteal. Luteal. Nah, fase luteal ini adalah fase setelah ovulasi sampai nanti Wita menuju mens yang selanjutnya. Nah, itu fase luteal. Nah, di fase luteal ini terjadi peningkatan atau lonjakan hormon progesteron. Cara sendiri, nangis-nangis gak jelas dan sebagainya. Makanya laki-laki perlu tahu ini. Oh gitu. Oke. Gimana tuh? Lanjut nih. Jadi gini, ini untuk perempuan yang sudah mengalami menstruasi ya. Jadi untuk perempuan yang sudah mengalami menstruasi itu setidaknya minimal ada 2 siklus dalam menstruasi itu. 2 siklus penting ini, yang pertama adalah fase folikuler. Aduh, saya sendiri yang sebagai perempuan kayaknya jarang mendengar itu. Nah, oke. Nah, yang kedua adalah fase luteal. Luteal. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi, saya tanya ke Wita ini ya. Wita kalau mengalami menstruasi, sebelum mengalami menstruasi, ada perubahan mungkin itu suasana emosi, suasana hati dan sebagainya enggak? Ada. Nah, biasanya gimana? Bisa diceritain enggak? Ya lebih itu tadi sih kayak lebih baperan, terus oke. mudah marah, Oke. terus moodnya ya naik turun gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, terutama para laki-laki ya, terhadap pasangannya, biar bisa saling memahami. Nah, jadi kita tidak sebagai laki-laki tidak, oh kamu itu kok gampang marah, kamu itu kok nesunan dan sebagainya. Iya. Karena ini terjadi memang secara fisiologis itu sangat mempengaruhi. Oke, berarti dalam artian memang bukan salah dari perempuannya juga ya Mas ya? Ya, tidak 100%. Tidak Ya. 100%. Tapi harus dikendalikan. Kita Ya, bisa mengendalikan ya. Jadi ini bukan soal salah atau benar ya. Jadi bagaimana kita bisa saling memahami. Oke, jadi gini. Tadi saya bilang di awal tadi ada fase folikuler dan yang kedua fase luteal kan. Nah, fase folikuler itu adalah fase ketika perempuan hari pertama menstruasi sampai ovulasi nanti. Jadi ketika kita periode bulan ini menstruasi di periode bulan ini sampai nanti selesai dan menuju masa ovulasi, itu namanya fase folikuler. Nah, pada fase itu terjadi penaikan atau kenaikan hormon estrogen. Hormon estrogen. Ya, jadi perempuan itu kan punya 2 hormon penting ya. Yang pertama estrogen, yang kedua progesteron. Nah, jadi tadi pada fase folikular itu estrogennya meningkat. Nah, di situ juga seringkali ditemukan di beberapa jurnal ya, di beberapa sumber itu terjadi hiperventilasi ringan.
Ingat ya hiperventilasi itu apa? Ingat, Jadi bernapas terlalu cepat. Itu secara ringan terjadi di situ. Ada hiperventilasi ringan, jadi ya sedikit lah. Cuma itu juga nanti akan mempengaruhi mood juga ketika kita bernapas terlalu cepat itu kan. Nah, ini yang kedua tadi yang fase luteal ya. Di fase luteal itu kan terjadi lonjakan itu hormon progesteronnya. Nah, progesteron itu diketahui dapat meningkatkan hiperventilasi juga. Jadi yang pertama dapat mengakibatkan hiperventilasi dan yang kedua adalah dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kadar CO2. Oh, ya otomatis dong. Iya. Kan kalau hiperventilasi mesti CO2-nya menurun. Nah, di beberapa sumber itu dikatakan bahwa ketika hormon progesteron sedang naik di fase luteal ini, penurunan kadar CO2 itu terjadi sampai 25%. Oh, banyak itu loh. Akibatnya apa coba? Apa? Ketika kadar CO2 perempuan tadi turun, maka sensitivitasnya terhadap stres dari luar. Jadi ketika seseorang mengalami stimulus stres dari luar dan pada saat itu terjadi penurunan CO2, maka dia akan lebih sensitif sehingga kemudian gampang marah, emosinya mudah tersulut, terus tadi Wita apa katanya mudah baper. Itu sebenarnya secara fisiologis bisa dijelaskan seperti itu. Jadi lonjakan hormon progesteron itu ketika progesteron itu melonjak atau meningkat, maka terjadi hiperventilasi atau napasnya terlalu cepat. Nah, bernapas yang terlalu cepat itu mengakibatkan penurunan CO2 dikatakan sampai 25%. Yeah. Nah, ketika CO2 itu menurun sampai 25%, maka sensitivitas perempuan terhadap stres dari luar itu meningkat. Lebih tinggi. Itu yang menyebabkan mengapa perempuan gampang kemudian dan sebagainya itu sebenarnya. Jadi dari hiperventilasi ya Mas ya? Sebenarnya bisa menyebabkan sensitivitas itu tadi. Nah, dan hormon progesteron ini itu dia meningkat tidak hanya pada fase luteal. Tapi ketika perempuan mengalami kehamilan itu hormon progesteron juga meningkat. Jadi sebenarnya latihan napas ini juga sangat penting bagi perempuan yang sudah mengalami menstruasi maupun ketika saat hamil. Ya makanya perempuan itu makhluk yang sangat spesial ya. Ya karena dari napas saja seperti itu. Kalau laki-laki kan tidak. Jadi lonjakan laki-laki itu kan terjadi pada hormon testosteronnya. Jadi hormon testosteron itu lonjakannya ya hanya beberapa saat saja. Jadi terjadi secara cepat. Jadi makanya fluktuasi emosinya juga lebih cepat. Jadi lebih cepat melonjak dan dia akan lebih cepat turun juga. Makanya kalau laki-laki itu sebenarnya untuk pengendalian emosi dia jauh lebih cepat, jauh lebih mudah ya, karena didukung dengan fisiologis yang seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau perempuan, wah itu setiap bulannya sampai nanti menuju menopause. Dan nanti ketika menopause itu juga ada perubahan. Iya, ada gejolak lagi, ada dinamika lagi terkait dengan tadi dari masa subur menjelang menopause itu ada gejolak gejolak fisiologis lagi yang terkait dengan pernapasan juga. Gitu. Tapi kalau misalkan problem menstruasi nih Mas, di luar sana banyak perempuan mungkin yang mengalami problem ketika menstruasi, mereka merasakan sakit yang luar biasa, terus yang menstruasinya tidak teratur, kadang sebulan sekali, kadang juga bisa 2-3 bulan sekali. Itu berarti bisa dijelaskan lewat ini enggak ya? Oh iya bisa. Jadi sebenarnya problem-problem menstruasi seperti yang menstruasi sakitnya yang luar biasa tidak pada umumnya, kemudian tadi mensnya yang tidak teratur, itu sebenarnya faktornya sangat banyak ya. Faktornya sangat banyak dan
salah satu yang sering kita ketahui, mungkin banyak dari pemirsa sudah banyak mengetahui adalah tentang stres. Jadi kalau perempuan itu mengalami stres, maka siklus menstruasinya terganggu. Nah, tapi itu juga dapat dijelaskan melalui jalur pernapasan. Jadi pernapasan itu sangat berhubungan dengan siklus menstruasi pada perempuan ini. Sangat berhubungan. Nah, kita bahas di sesi tertentu saja ya. Jadi di sesi khusus mungkin setelah video ini kita bisa bahas itu. Iya, tentunya mesti banyak ya. Iya, jadi Terus sangat kita buat banyak. perempuan sangat spesial sekali sesi kali ini. Iya. Dan ya bakal ada beberapa sesi episode ya Mas ya. Iya, jadi nanti insya Allah kita ada beberapa episode yang khusus membahas tentang napas dengan napas perempuan ini. Dan ya, oke. Ada pertanyaan sedikit buat teman-teman Tasawuf nih, Tasawuf Indonesia. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ketika hormon progesteron itu meningkat, maka hiperventilasi kita semakin tinggi. Perempuan terjadi hiperventilasi. Hiperventilasi. Nah, coba ada pertanyaan buat teman-teman, ketika kita terjadi hiperventilasi, sebaiknya kita harus apa? Nah, di video-video selanjutnya udah dibahas nih ya Mas ya. Ya, di video-video sebelumnya sudah kita bahas itu tentang. Nah, teman-teman coba bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa, solusinya apa. Nah, itu solusinya salah satunya buat perempuan, tekniknya itu ya Mas ya. Iya. Nah, oke, kalau gitu. Di video kita sebelumnya sudah kita ajari itu. Jadi napas, latihan pernapasan di video kita yang sebelum ini itu sangat bagus untuk mencegah hiperventilasi, terutama pada perempuan yang sedang mengalami fase haid. Fase haid. Supaya apa? Supaya tadi tidak terjadi lonjakan hiperventilasi, kemudian kadar CO2 dalam darah tidak menurun begitu drastis. Oke. Nah, ada pertanyaan Mas. Jadi kira-kira pernafasannya itu bisa untuk mencegah atau kita mengendalikan? Oke, jadi kalau mau latihan napas latihan napas lambat sedikit dalam, itu jangan, ya boleh-boleh saja, tapi saya sangat menganjurkan latihannya ya setiap saat. Jangan ketika pas lagi kita moodnya lagi jelek-jeleknya latihan napas, biasanya malah nggak mau. Iya itu. Kalau misalnya dalam prakteknya kita lagi moodian, disuruh nafas tiba-tiba, kan nggak lucu ya teman-teman. Iya, nggak mau. Makanya latihan napasnya adalah setiap hari. Jadi setiap saat latihan napas, sehingga apa? Sehingga ketika terjadi lonjakan hormonal itu tadi, nah, perempuan bisa lebih beradaptasi, jadi lebih adaptif gitu. Iya, berarti ya bisa untuk mencegah. Kalau untuk mencegah kita harus ya rutin tiap hari. Tiap hari rutin nafas. Kemudian kalau untuk mengendalikan mungkin bagi yang bisa saat itu juga ya lebih keren juga sih ya. Misalkan tiba-tiba lagi marah-marah nggak jelas, terus atau lagi sedih tiba-tiba ingat nafas terus melakukan nafas, ya itu bagus juga. Nah, ini perlu diketahui ya, mengendalikan di sini bukan berarti mendepresi kita ya. Jadi jangan malah mengendalikan itu dimaknai memendam emosi, itu bukan mengendalikan, itu justru tidak bagus nanti. Malah akan menjadikan siklus menstruasi yang kacau. Nah, mengendalikan di sini adalah yang paling nyaman dan paling gampang untuk teman-teman, untuk pemirsa lakukan, terutama bagi perempuan, adalah dengan mengendalikan napas. Dengan latihan napas lambat, sedikit dalam, dipraktekkan saja supaya apa? Supaya ketika terjadi lonjakan hormonal, karena itu kan terjadi secara fisiologis tubuh ya, alamiah ya. Tidak bisa teman-teman hindari lonjakan estrogen progesteron itu. Tapi teman-teman bisa siasati dengan apa? Dengan latihan napas. Dengan latihan napas. Ya, gitu. Dan nafasnya yang kayak gimana? Yang kayak tadi yang saya bilang, gimana teman-teman kalau hiperventilasi itu kita harus apa? Nah, itu tekniknya. Ya, silakan lihat di video-video sebelumnya. Oke. Cukup ya Mas ya? Cukup untuk sesi kali ini. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan tentunya di-share ke teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.